Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian firman Tuhan. Topik yaitu telinga yang mendengar dan hati yang takut Tuhan. Saudara-saudara, kitab Ulangan ini merupakan kitab yang berisikan sejarah bangsa Israel yang diulang. Tujuannya adalah agar bangsa Israel yang melewati Mesir dan padang gurun, firman dan kisah perjalanan mereka diceritakan kembali kepada anak-anak mereka, agar mereka yang tidak tahu kisah perjalanan itu, karya Tuhan pada bangsa itu, mereka ingat, mereka dapat menghayatinya, sehingga mereka ketika berada di tanah perjanjian yang berdampingan dengan mereka yang tidak kenal Tuhan dan para penyembah berhala, tidak takut, mereka tidak ikut di dalam penyembahan berhala. Saudara-saudara, itu sangat jelas dikatakan di kitab Ulangan 6 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan buat kita. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Saudara, jika hal ini pada zaman sekarang orang tua menjadi lembaga atau keluarga menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Tentu sesuai dengan firman ini, maka orang tua harus memegang peranan yang besar bagi pengajaran akan firman Tuhan kepada anak-anak. Tetapi kita harus bisa bersinergi. Keluarga, gereja, sekolah, dan lingkungan. Ketika keempat ini bersinergi, maka anak-anak bisa bertumbuh dengan baik dengan firman Tuhan. Sering sekali orang tua belakangan ini tidak memperhatikan keseimbangan pengajaran kepada anak-anak. Mereka hanya mengedepankan bagaimana kesehatan yang bagus, sekolahnya yang bagus, eskulnya yang bagus, tetapi menomorduakan firman Tuhan. Justru saudara-saudara, ketika ini seimbang, maka sebenarnya anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan baik, anak-anak yang memiliki hikmat, kecerdasan, dan perilaku yang baik. Ada para psikolog mengatakan ketika kecenderungan orang stres, ketika orang mengalami beban berat, maka mereka mau melakukan tindakan bunuh diri. Ketika beban masalah itu benar-benar sungguh menekan mereka, ternyata tidak ada benteng yang kuat, yaitu firman Tuhan
maka mereka menjadi sangat lemah. Justru orang-orang yang sudah setiap hari dibekali dengan firman Tuhan, beban berat, stres dan tekanan masalah-masalah, maka secara tidak langsung itu keluar dari dirinya dan mengajar mereka untuk berdoa kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan, untuk tetap kuat, untuk tetap berada di jalan Tuhan, tidak justru menyerahkan hidupnya dengan bunuh diri. Inilah peranan firman Tuhan yang disampaikan dengan seimbang kepada anak-anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, pengertian atau pemahaman akan sesuatu hal itu akan berdampak pada perbuatan. Pengertian dan pemahaman itu lahir dari apa yang kita dengar dari telinga, apa yang masuk dari mata, apa yang masuk ke dalam hati dan pikiran. Oleh karena itu, jikalau hanya dari dunia ini yang masuk ke dalam telinga dan pikiran dan mata, tidak ada firman Tuhan, maka saudara-saudara, iman mereka tidak akan bertumbuh dengan baik. Karena firman Tuhan berkata, iman lahir dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, sesuai dengan topik, telinga yang mendengar dan hati yang takut akan Tuhan, ini akan berjalan dengan baik ketika setiap hari dia membiasakan dirinya, mencondongkan dirinya kepada firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menguatkan saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah ini menyegarkan hati kami, jiwa kami, agar kami membiasakan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu, mengisi iman kami, mengisi jiwa kami, karena kami pun perlu disegarkan akan firman-Mu. Biarlah para orang tua menjadi alat Tuhan yang terutama untuk memberitakan firman-Mu kepada anak-anak mereka. Biarlah Tuhan kami juga dapat bersinergi, gereja, keluarga, sekolah, dan juga lingkungan untuk membangun generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah anak-anak kami, terlebih mereka yang sudah kecanduan dengan hal-hal yang tidak baik, dengan game, dengan narkoba, dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Kami doakan mereka ya Allah Bapa, agar mereka dapat Engkau ubahkan, agar masa depan mereka tidak hancur. Justru Kau berikan kesempatan yang baru buat mereka, supaya mereka dapat meraih masa depan yang lebih baik. Berkati keluarga-keluarga yang saat ini sedang retak, sehingga anak-anak mereka terbengkalai. Biarlah Tuhan memulihkan keluarga-keluarga. Kami juga berdoa ya Allah Bapa, buat gereja kami, buat bangsa kami. Biarlah kami Engkau berkati ya Allah Bapa. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.